Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri Kang Tete, saya Muhammad Aryadila. Di sini saya dari kelompok 24 PT Phoenix Manufacturing. Di sini saya bersama 3 rekan saya, yaitu Elvira Maharani, Yuliana Anggrani, dan Rayhan Sediman. Di sini saya akan menjelaskan modul-modul pada modul 1, di mana pokok bahasan yang akan menjadi topik kita ini. Yang pertama itu ada perencanaan agregat, kemudian ada metode perencanaan agregat, ada peramalan fungsi dan tujuan, kemudian ada jenis metode peramalan dan metode pengukuran kesalahan peramalan, dan terakhir itu ada rencana produksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perencanaan agregat. Yang saya pahami tentang perencanaan agregat ialah suatu hubungan antara perencanaan harian atau penjadwalan dengan perencanaan jangka panjang. Kemudian untuk penyusunannya juga, rencana agregat ini pertama-tama harus diidentifikasi terlebih dahulu pentingnya mengukur output itu nanti seperti apa. Kemudian penjelasan lain tentang perencanaan agregat ini. Jadi perencanaan agregat adalah merupakan sebuah teknik ataupun metode yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengatur produksi dan sumber daya secara efisien dalam jangka waktu menengah. Biasanya dalam jangka waktu menengah ini di antara waktu 3 hingga 18 bulan. Metode perencanaan agregat yang dimana terdapat 6 poin. Yang pertama itu metode penyelarasan. Produksi disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Poin kedua yaitu metode peramalan, yang dimana produksi didasarkan pada peramalan masa depan. Yang ketiga yaitu metode persediaan, yang dimana produksi tetap dan konsisten sepanjang periode perencanaan. Poin keempat, metode mix strategi, yang dimana menggabungkan elemen-elemen dari metode lainnya. Yang kelima, metode penyusutan biaya, yang dimana memaksimalkan sumber daya dengan biaya minimal. Yang terakhir yaitu poin keenam, metode outsourcing, yang dimana menyewa atau menggunakan pihak ketiga. Fungsi dari peramalan ini yaitu terdiri dari perencanaan, merencanakan proses produksi, manajemen persediaan, serta untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya secara lebih baik. Kontrol, yaitu untuk meninjau aktivitas secara langsung di lapangan. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan dalam manajemen rantai pasokan, berguna untuk menentukan jumlah pesanan serta jadwal produksi. Selanjutnya ialah yang keempat, yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi kinerja kerja. Untuk tujuan dari peramalan ini yaitu untuk perencanaan produksi, manajemen persediaan, perencanaan keuangan, penjualan dan pemasaran, serta strategi perencanaan pengembangan bisnis. Jenis dan metode peramalan. Terdapat 3 jenis metode yang digunakan dalam peramalan dengan pendekatan time series. Yang pertama, single exponential smoothing, di mana metode ini digunakan untuk melakukan peramalan dalam jangka waktu pendek, biasanya sekitar 1 bulan ke depan. Yang kedua, single moving average atau SMA, di mana metode ini digunakan untuk melakukan perataan dengan mengambil sekelompok data yang dimana digunakan untuk mencari rata-rata dari forecast. Dan metode ini juga digunakan dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, linear regression atau LR, di mana metode ini digunakan untuk menggambarkan hubungan linear antara variabel dependent Y dengan variabel independent X. Pengukuran kesalahan peramalan. Terdapat 3 pengukuran kesalahan peramalan. Yang pertama, mean absolute deviation atau MAD, ialah rata-rata kesalahan absolut. Yang kedua, mean square error atau MSE, merupakan rata-rata kesalahan yang dikuadratkan. Yang ketiga, mean absolute percentage error atau MAFE, ialah rata-rata persentasi kesalahan absolut. Rencana produksi merupakan serangkaian aktivitas yang digunakan dalam merancang strategi produk atau jasa yang digunakan untuk memastikan produk yang kita buat, baik itu volume produksi, kapasitas produksi, bahan yang digunakan, jadwal produksi, dan sebagainya.